Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Saudara Abdul Haris di Provinsi Sulawesi Selatan bertanya, apakah bersabar terhadap perilaku istri yang kurang ajar, contoh membentak dan lain-lain, apakah mendapat pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla? Apakah berdosa seorang suami ketika suami telah menasihati atau melarang istri untuk tidak melakukan yang melanggar syariat tapi istri masih melakukannya? Dan mohon nasihat untuk tipe suami seperti ini. Ya, terima kasih kepada saudara Abdul Harith atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan beberapa tipe suami dan beberapa tipe istri. Salah satu tipe istri yang Allah ceritakan adalah tipe istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nabi Nuh adalah seorang nabi, seorang rasul. Lut alaihissalam juga seorang nabi dan rasul. Tetapi Allah uji keduanya dengan memiliki istri yang durhaka, bahkan kufur, bahkan menentang agamanya. Menjadi musuh perjuangan dakwahnya. Tetapi keduanya bersabar, berjuang. Bagaimana terus berdakwah dan mendakwahi istrinya. Karena memang dalam ajaran agama mereka sebelum ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, menikah dengan orang kafir itu masih dibolehkan. Tanpa ada beda antara ahlul kitab dengan non-ahlul kitab. Adapun dalam agama kita, seorang muslim hanya boleh menikahi wanita yang ahlul kitab. Adapun yang non-ahlul kitab tidak boleh. Bila Anda dibolehkan menikahi istri yang ahlul kitab dan Anda harus bersabar mendakwahinya dengan cara-cara yang husna, dengan cara yang baik, santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tegakkanlah dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla, agama Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Bil hikmah, dengan cara-cara yang hikmah, bijak, santun. Mau'izah hasanah, memberikan peringatan, menjelaskan untung rugi. Dan itu semua yang ditunjukkan dengan cara yang santun, yang baik. Dan kalaupun memang harus beradu argumentasi, maka adu argumentasinya pun dengan cara-cara yang baik. Billatihi ahsan, ya, dengan cara-cara yang baik. Apalagi bila istri Anda masih seorang muslimah. Ya, masih sholat 5 waktu. Dia masih percaya dengan rukun Islam, rukun iman, maka Anda tetap harus bersabar kepadanya. Dan kalaupun dia berbuat kesalahan, maka itu adalah bagian dari tanggung jawab Anda untuk membenahinya. Kedua, Anda harus ingat bahwa Anda seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun. Lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Tanggung jawab Anda agar bagaimana istri Anda menjadi wanita yang solehah. Tempuhlah cara-cara yang bijak. Kalau memang tidak mempan dengan satu cara, pikirkan, cari solusi alternatif, cara alternatif yang lebih bagus. Konsultasikan dengan orang yang dewasa, orang yang bijak. Bagaimana cara mendakwai istri Anda. Kemudian, tidak kalah penting dari semua itu, yakinlah bahwa hati istri Anda ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Kalau Allah berkehendak, Allah mampu membolak-balikkan hati istri Anda. Yang semula melawan, yang semula tidak baik menjadi baik. Karena itu, sudahkah Anda berupaya dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah memohonkan hidayah untuk istri Anda? Ingat, dia adalah ibu dari anak-anak Anda. Ingat, dialah yang mendidik anak-anak Anda. Dan kalau Anda memaafkan, merasa dianjurkan untuk memaafkan orang lain, maka tentu istri Anda adalah orang yang paling berhak untuk Anda maafkan. Kalau Anda sabar, ulet, tabah dalam membenahi, mengajari, mendidik, mendakwahi orang lain, maka istri Anda adalah orang yang lebih layak agar Anda sabar, tabah dalam mendakwahinya. Ya. Kemudian kewenangan kita sebagai manusia biasa adalah berdakwah, menasihati,
mengingatkan dengan segala yang bisa kita miliki. Islam mengajarkan kepada suami bagaimana dia berkewajiban memberikan mau'izah, bagaimana dia dibenarkan untuk menempuh hajar, mengurangi nafkah, uang belanja istri, atau menghajar, memboikot istri di tempat tidur, tidak menggaulinya. Sebagaimana dahulu Nabi juga pernah bersumpah dengan nama Allah, tidak menggauli istrinya selama 1 bulan, tidak berkumpul dengan mereka selama 1 bulan, sebagai bentuk hardikan keras kepada mereka atas tindakan mereka yang tidak berkenan pada diri Nabi SAW. Dan Islam juga memberikan kewenangan pada suami untuk memberikan hukuman fisik dengan cara dipukul dengan kayu sebesar pensil atau sebesar siwak, kayu siwak ya, untuk memberikan hardikan hukuman kepada istri agar istri menjalankan perintah Allah, taat dan meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian selanjutnya bisa jadi Anda perlu meminta bantuan orang lain, orang tuanya, saudaranya, atau mungkin seorang ustadzah atau ustadz di daerah Anda yang bisa menasihati istri Anda. Dan juga yang harus Anda lakukan, kondisikan rumah tangga Anda agar kondusif, sehingga istri Anda setiap hari membaca Al-Quran, minimal mendengarkan lantunan Al-Quran, mendengar ceramah. Kemudian istri Anda memiliki komunitas pergaulan yang soleh dan solihah. Karena salah satu prinsip sosial adalah as-sahibus sahib. Sahabat itu akan sangat berpengaruh pada diri kita, akan mewarnai kita. Kondisikan pergaulan istri Anda agar dia bergaul dengan wanita-wanita yang solihah, sehingga cepat atau lambat istri Anda akan meneladani mereka. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan sebagai saran pada Anda, bahwa istri Anda itu adalah manusia biasa. Dia punya kekurangan, sebagaimana Anda juga punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan, asa an taqra syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci satu perangai yang ada pada istrimu, tetapi percayalah Allah telah memberikan banyak kelebihan pada istrimu itu. Janganlah fokus menginventaris kekurangan dan kesalahan istri, tetapi fokuslah untuk mengingat dan mengenang jasa baik istri dan kelebihan istri. Niscaya Anda akan bisa berbahagia hidup dengannya. Sebagaimana janganlah Anda pandai mengingat kelebihan dan jasa diri Anda, tetapi Anda tidak mampu menyadari, mengakui tentang kekurangan dan kesalahan Anda. Sehingga hubungan suami istri ini balance, berimbang. Anda introspeksi diri, Anda juga berusaha membenahi istri. Sehingga dengan demikian ini rumah tangga kita akan harmonis biidznillah azza wa jalla, wallahu taala alam.